Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas metode numerik akan menjelaskan sedikit tentang penerapan conscious thinking dalam metode numerik. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Next. Nah, yang pertama itu ada Alia Zahra Salsabila dengan NPM 2206032667. Lalu saya sendiri Angelika Putri Rahma Aulia Manda dengan NPM 2206824350, dan yang terakhir Marcel Manondang dengan NPM 2206059326. Nah, jadi waktu minggu kemarin kita diberikan soal oleh Pak Dai, yaitu ada sebuah tangki yang berisi cairan yang di dalam tangki tersebut terdapat dua bolongan. Jadi kita asumsikan kalau bolongan yang sebelah kiri ini adalah A2. Jadi sebelumnya kami mohon maaf, ini untuk keterangan gambarnya kebalik. Yang A2 itu adalah A1, sedangkan yang A1-nya adalah A2. Nah, di lubang yang pertama itu, lubangnya itu di bagian 3/4 dari bawah bagian tangki. Dan lubang yang A1 itu adalah bagian 1/4 dari tangki. Nah, jadi asumsi dari kelompok kami itu eh, kita asumsikan bahwa kalau Q1 ini sama dengan Q2, atau debit air yang di bagian satu sama yang di dua itu sama. Lalu H1 itu lebih tinggi daripada H2 karena 3/4 H itu kan lebih besar dari 1/4 H. Nah, di sini kita juga ngasumsiin kalau karakteristik aliran fluidanya itu diabaikan, dan juga gaya gesek dan viskositasnya juga diabaikan. Nah, sesuai yang kita ketahui, P atmosfer itu 1,325 Pascal, dan nah, selanjutnya ini ada tiga langkah ya, seperti yang pertama itu ada intention, yang kedua ada idealization, dan yang terakhir ada instruction. Nah, untuk di intention ini, yang pertama itu kita nyari rumus luas penampang yang ada pada pipa, terus habis itu kita ngebuktiin kalau A1 ini nggak sama dengan A2. Jadi, berdasarkan yang sudah kita cari bersama, itu rumus luas penampang pada pipa itu kita menggunakan rumus A sama dengan integral dari 0 ke H dikali Q per akar 2 per E dikali PATM dikurang rho GH DH. Terus yang kedua itu ada idealization, yaitu kita mengasumsikan kalau pipa ini tuh diletakkan di ketinggian yang berbeda, sehingga kita mengabaikan variabel-variabel lainnya. Seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu karakteristik aliran fluida biasa. Yang terakhir itu instruction, itu bakalan diberikan pembuktian melalui penurunan, penurunan rumus yang kami lakukan. Dan juga ada contoh kasusnya menggunakan hitungan manual. Nah, selain hitungan manual, kita juga dibantu membuktikannya dengan bantuan software dari MATLAB. Boleh dilanjutkan. oke, baik. Sesuai dengan studi kasus yang diberikan, langkah-langkah penyelesaiannya itu kita sih ingin membuktikan bahwa luas penampang satu itu tidak sama dengan luas penampang A2. Nah, di sini kami mulai dari hukum Bernoulli, yang dimana hukum Bernoulli itu pada umumnya pressure dari tangki ditambah 1/2 rho V kuadrat. V-nya itu adalah kecepatan fluida di dalam tangki ditambah rho GH sama dengan pressure atmosfer ditambah 1/2 rho V0 kuadrat. V0-nya itu adalah kecepatan fluida satu keluarga keluar pada pipa pada ketinggian H, atau bisa disebut dengan ketinggian apa kecepatan bebas di luar tangki ditambah rho G. Nah, di sini diasumsikan juga ya, karena kita mengabaikan faktor gaya gesek dan viskositas dan karakteristik aliran fluida, maka kita menganggap bahwa kecepatan fluida yang ada di dalam tangki itu hampir tidak ada, atau hening, atau V-nya itu mendekati nol. Sehingga persamaannya bisa kami tulis kembali menjadi eh, pressure dari tank tambah rho GH sama dengan pressure atmosfer tambah setengah rho V0 kuadrat.
Setelah itu nanti diintegrasikan menggunakan persamaan hidrostatik, yang dimana persamaan hidrostatik itu adalah turunan pressure terhadap ketinggian ya, sama dengan minus rho kali G. Lalu kita integralkan menjadi integral dari pressure atmosfer ke pressure tank, dP sama dengan min rho G diintegralkan dari 0 ke H dH. Sehingga pressure tank itu dikurang pressure atmosfer sama dengan minus rho GH. Sehingga pressure tank itu sama dengan pressure atmosfer dikurang rho GH. Next. Nah, setelah kita tadi menemukan pressure tanknya ya dari hasil penurunan, di situ kita bisa mensubstitusikannya langsung pada pressure tank ke dalam persamaan Bernoulli. Sehingga dari hasil substitusinya itu didapatkan bahwa kecepatan fluida yang keluar dari pipa itu sama dengan akar dari 2GH yang seperti kita tahu bahwa persamaan ini terlihat familiar. Oke, next. Nah, setelah itu dengan demikian kita dapat mengekspresikan rumus kecepatan sebagai fungsi dari H-nya juga. Yang dimana VH-nya itu sama dengan akar dari 2 per rho dikali pressure ATM dikurang rho GH. Dan di sini pembuktian rumus untuk menemukan luas penampang pada masing-masing pipa itu bisa kita cari dengan mengintegrasikan lagi dengan rumus debit air. Jadi mana debit airnya itu akan menjadi Q sama dengan A dikali V. Lalu kita turunkan lagi. Q-nya sama dengan akar dari 2 per rho dikali PATM min rho GH. Dan kita integrasikan lagi menggunakan metode integral. Yaitu dari 0 ke H. Q per akar dari 2 rho dikali pressure atmosfer dikurang rho GH dH. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, untuk pembuktian rumus. Nah, pembuktian rumus ini kan tadi diberikan informasi tentang sebuah tangki tandon merek BNU dengan tinggi sebesar 148 cm dan diameter tangki sebesar 105 cm. Nah, di tangki ini terdapat dua pipa dengan kedalaman yang berbeda. Pipa 1 diletakkan pada kedalaman 3/4 H dan pipa 2 pada kedalaman 1/4 H. Targetnya adalah mendapatkan spesifikasi pipa yang dapat memberikan debit air sebesar 1,5 liter per second. Fluida yang digunakan adalah minyak bumi dengan spesifik gravity 0,830 yang termasuk dalam kategori minyak ringan. Tekanan atmosfer diasumsikan sebesar 101,325 Pascal dan percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per second kuadrat. Berapakah luas penampang pada masing-masing pipa? Untuk penyelesaiannya, pertama kita pisah dulu variabelnya sesuai yang udah kita dapat di soal tadi. Hanya 148 cm, kita gunakan satuan internasional dengan 1,48 meter, diameter 105 cm atau 1,05 meter, H1 sama dengan 3/4 H atau sekitar 111 cm, H2 sama dengan 1/4 H atau sama dengan 37 cm. Lalu ini juga ada variabel-variabel lainnya yang berasal dari soal yang sebelumnya udah kita baca. Lalu ini untuk bisa dilanjutkan. Oke, jadi dari variabel-variabel yang sudah diketahui ya, di situ kita mencari rho dari minyak, yang dimana di soal itu kan diketahuinya spesifik gravity. Jadi kita harus mencari tahu dari spesifik gravity itu rho dari minyak bumi itu berapa. Kita tahu itu rumus spesifik gravity itu adalah rho yang kita cari dibagi dengan rho air, sehingga rho-nya itu bisa kita langsung cari 0,83 dikali 1000 kg per meter kubik.
sehingga rho-nya sama dengan 830 kg per meter kubik. Nah, di sini kita bisa langsung membuktikan saja menggunakan rumus turunan yang kami buat ya. Sehingga dari hasil itu didapatkan bahwa luas penampang pada A1 itu sama dengan 6,46 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat, dan A2 itu sama dengan 2,12 dikali 10 pangkat 5 meter pangkat 2. Next. Lalu kita dapat menggunakan bantuan software untuk membandingkan dengan yang sudah kita hitung manual sebelumnya. Kita bisa menginput variabel yang diberikan, lalu menghitung densitas, lalu menggunakan fungsi untuk menghitung luas penampang dari ketinggian, menghitung A, dan menampilkan hasil. Hasil yang kita dapat adalah luas penampang tidak berbeda jauh dengan yang sudah kita hitung manual sebelumnya. Kesimpulan dari hasil penurunan rumus integral, kita dapat menyimpulkan bahwa luas penampang pipa A atau A tergantung pada beberapa faktor, termasuk debit air yang diinginkan, atau Q, tekanan atmosfer atau Pascal, lalu massa jenis fluida atau rho, dan kedalaman pipa atau H. Rumus integral memberikan cara untuk menghitung luas penampang pipa dalam berbagai kondisi, termasuk ketika kedalaman pipa berbeda di dalam tangki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.